Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai formulasi sediaan krim. Salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu sediaan krim yang baik adalah stabil secara fisika kimia. Oleh karena itu, diperlukan rancangan formulasi krim yang baik dan sesuai dengan standar. Secara umum, formula sediaan krim terdiri dari fase minyak, fase air, zat aktif, dan pengemulsi. Kemudian, ada zat tambahan lain seperti pengawet, pendapar, humektan, dan antioksidan. Zat aktif merupakan zat berkhasiat yang dapat menimbulkan efek farmakologis pada suatu sediaan. Nah, contoh dari zat aktif ini ada antibiotik seperti chloramphenicol, tetracycline, dan lain-lain. Terus ada antifungi, antiinflamasi, antiseptik, analgetik, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan basis krim. Nah, basis krim ini terdiri dari fase minyak, fase air, dan juga pengemulsi. Basis krim merupakan bagian terbesar atau terbanyak dari suatu formula sediaan krim. Formulasi krim yang baik yaitu ketika suatu krim dapat mendeposit lemak dan senyawa pelembab lain sehingga dapat membantu menghidrasi kulit. Basis krim yang dipilih harus memenuhi syarat tertentu seperti bersifat non-toksik, mudah dibersihkan, stabil terhadap suhu, cahaya, dan lain-lain, lunak agar mudah diaplikasikan, dan juga terdistribusi merata atau homogen. Yang pertama ada fase minyak, yaitu suatu bahan obat yang larut dalam minyak dan bersifat asam. Nah, contohnya yaitu ada asam stearat, ada pslanae, parafin liquid, parafin solid, sera, setaseum, steril alkohol, dan juga vaselin. Berikut contoh dari fase minyak, yaitu ada sera atau lilin yang diperoleh dari sarang lebah. Sera ini terdapat dua jenis, ada sera alba yang putih dan juga sera flava yang kuning. Nah, kemudian ada parafin. Parafin ini biasanya diperoleh dari minyak bumi. Parafin juga terdapat dua jenis, ada parafin liquid atau cair dan juga parafin solid atau padat. Contoh fase minyak selanjutnya yaitu ada vaselin yang biasanya diperoleh dari minyak mineral. Vaselin ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada vaselin alba atau putih dan vaselin flava yang warna kuning. Contoh selanjutnya ada adepslanae yang diperoleh dari minyak bulu domba. Fase air merupakan bahan obat yang larut dalam air dan bersifat basah. Fase air ini biasanya mengandung pengawet, pengemulsi, dan juga humektan. Pengemulsi atau emulgator merupakan zat yang digunakan untuk menstabilkan emulsi krim. Nah, zat tersebut contohnya ada TA atau triethanolamin dan juga natrium lauryl sulfat. Pengawet merupakan zat tambahan pada krim yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, contoh dari pengawet yang biasa digunakan pada krim ada natrium atau sodium tetraborat, metilparaben, dan propilparaben. Pendapar digunakan untuk mempertahankan stabilitas krim pada krim yang memiliki rentang stabilitas pH yang kecil. Nah, contoh dari dapar itu ada sodium fosfat. Humektan digunakan untuk meminimalkan hilangnya air dari sediaan, kemudian meningkatkan kelembaban kulit sehingga memudahkan penetrasi zat aktif. Contohnya ada propylenglikol dan juga gliserol. Antioksidan pada sediaan krim digunakan untuk mencegah ketengikan pada krim akibat adanya reaksi oksidasi pada fase minyak. Contoh dari antioksidan yang bisa digunakan yaitu ada natrium metabisulfit dan juga vitamin E. Zat tambahan lain yaitu ada peningkat penetrasi, digunakan untuk meningkatkan penetrasi zat aktif ke dalam lapisan epidermis. Contoh zatnya yaitu ada DMSO atau dimetil sulfur oksida.
Kemudian ada pengkompleks yang digunakan untuk mengikat logam yang terdapat dalam sediaan krim selama proses pembuatan, penyimpanan, terutama pada wadah yang kurang baik. Contoh zatnya itu ada EDTA. Berikut contoh formulasi sediaan krim dan masing-masing fungsi zatnya. Metode pembuatan krim. Yang pertama, ada metode fusion. Metode ini digunakan untuk zat-zat yang tahan terhadap pemanasan. Bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian bahan yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama. Nah, setelah itu kedua fase atau kedua bahan yang telah dipanaskan dicampur dan digerus cepat hingga terbentuk fasa krim. Yang kedua ada metode triturasi, digunakan untuk zat yang tidak tahan panas. Zat yang tidak larut ditambahkan sedikit basis atau ditambahkan zat pembantu, kemudian digerus homogen. Setelah itu dilanjutkan dengan penambahan sisa basis hingga semua bahan tercampur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.